Oke, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Untuk materinya kali ini kita akan membahas tentang continuous integration dan continuous delivery. Ya, bersama saya Wikandar Sunindyo. Oke, apa yang dimaksud dengan continuous integration, continuous delivery, dan continuous deployment? Di dalam pembangunan perangkat lunak, ya kita kerap kali melakukan pembangunan, kita disebut sebagai build, ya, build, test, dan merge. Build, kita membangun, gitu ya, kita menyusun semua source code, kemudian kita mengujinya, dan kemudian merge, jadi bagian dari continuous integration, ya, dan kemudian kita lakukan continuous delivery, ya, kita melakukan release secara otomatis, dan kemudian continuous deployment, jadi mendeploy ke customer, gitu ya. Jadi continuous integration itu proses otomatis untuk build, mengetes, dan kemudian merge ke state repository. Continuous delivery itu merilis kode-kode repository, dan kemudian kita bisa melakukan deployment secara cepat dan mudah, gitu ya. Dan kemudian deployment, di sini kita merilis dari repository ke production, sehingga bisa dimanfaatkan oleh customer. Oke, jadi secara singkat, CI/CD adalah suatu proses yang bisa digambarkan dalam bentuk pipeline, ya, yang di situ meliputi penambahan derajat dari otomasi, gitu ya, dan monitoring yang secara berkelanjutan untuk pembangunan dari apps. Oke. Ya, kemudian kita lihat continuous integration. Continuous integration adalah suatu metodologi pembangunan yang meliputi sejumlah integrasi yang terus-menerus, gitu ya, dari kode menuju ke jadi repository. Integrasinya bisa berlangsung beberapa kali dalam sehari dan bisa diverifikasi dengan menggunakan kasus uji yang terotomasi dan urutan-urutan build, gitu ya. Jadi itu sudah ada di dalam satu bagian, gitu ya, untuk continuous integration, ya. Oke, apa keuntungan dari continuous integration itu? Yang pertama adalah dia bisa mendeteksi bug secara cepat dan awal. Jadi kalau ada masalah gitu di local version, ya, jadi itu bisa diketahui di awal, gitu ya, di tahap-tahap awal, ya. Jadi sebelumnya kalau ketahuan ada bug, gitu ya, jadi bisa kemudian programmernya atau developernya diminta untuk segera membetulkan kalau ada error. Jadi kemudian quality assurance team itu juga bisa secara cepat, ya, melakukan build terhadap source code yang stabil dan bebas dari error. Oke, kemudian juga mengurangi jumlah bug, ya, jumlah bug yang muncul pada pembangunan aplikasi, ya. Dengan CI dan CD maka bug itu bisa dikurangi. Jadi karena segera ketahuan, terus terotomasi, kita bisa ngecek ada bug atau tidak, kemudian kita bisa tahu dan segera bisa diperbaiki sehingga bisa dikurangi. Oke, kemudian bisa mengotomasikan proses. Jadi usaha-usaha yang dilakukan secara manual bisa dikurangi karena CI akan mengotomasi build, ya, dan masalah kebersihan dari kodenya dan beberapa pengujian. Jadi karena terotomasi, jadi pembangunan itu bisa lebih cepat dan lebih bagus.
Oke, kemudian proses menjadi transparan gitu ya. Jadi kalau misalnya timnya bermasalah gitu, terus nyari-nyari mengapa tesnya gagal gitu ya. Jadi kemudian dicari gitu penyebabnya apa, problemnya ada di mana gitu, dan kemudian bisa diputuskan untuk diperbaiki. Ya, dan kemudian cost effective proses ya, proses yang murah gitu ya, jadi cost efektif. Jadi jumlah bug yang rendah, kemudian waktu uji yang berkurang gitu ya, dan kemudian lebih jelas itu akan menghasilkan budget yang optimal.